Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, Hakim Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 gugatan sengketa Pileg 2024. Salah satunya Hakim MK Anwar Usman yang kembali ikut sidang, kecuali sidang gugatan Partai Solidaritas Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi mulai sidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2024. Sesuai aturan undang-undang, MK diberi waktu paling lama 30 hari hingga 10 Juni mendatang untuk menyelesaikan perkara PHPU legislatif. MK membagi menjadi 3 panel untuk menyidangkan 297 gugatan. Panel pertama dipimpin Hakim MK Suhartoyo, Hakim MK Daniel Yusmik, dan Hakim MK Guntur Hamzah. Panel kedua dipimpin Hakim MK Saldi Isra, Hakim MK Ridwan Mansur, dan Hakim MK Arsul Sani. Lalu panel ketiga dipimpin Hakim MK Arif Hidayat, Hakim MK Eni Nurbaningsih, dan Hakim MK yang penuh kontroversi Anwar Usman. Anwar yang juga adik ipar Presiden Jokowi ini sempat disanksi karena terbukti melanggar kode etik perilaku Hakim Konstitusi. Kembalinya Anwar Usman dalam sidang sengketa Pileg 2024 jadi sorotan setelah absen pada sidang sengketa Pilpres 2024 karena pelanggaran etik berat. Namun MK memastikan, sesuai putusan Majelis Kehormatan MK, Anwar Usman tak akan terlibat dalam sidang dan putusan gugatan Pileg dengan pemohon dan pihak terkait Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang diketuai keponakan Anwar Usman, Kaisang Pangarep. Kenapa ini didahulukan? Karena menyangkut pihak terkait PSI, maka ada Hakim Konstitusi yang mestinya di panel 3 untuk perkara ini tidak bisa mengadili. Oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Kami pun bertemu Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono, membahas bagaimana MK menghadapi sorotan publik terkait independensi hakim. Kembalinya Pak Anwar Usman ini setelah tidak terlibat di sengketa Pilpres, Pak Anwar Usman kembali di sengketa Pileg. Itu sebetulnya dasarnya jelas, Mas, itu putusan MK ya. Jadi dalam distribusi perkara di panel-panel itu kita sudah petakan sedemikian rupa supaya Hakim Konstitusi Anwar Usman itu tidak mengadili perkara yang diajukan atau pemohonnya itu PSI. Kan begitu. Itu sudah kita hindarkan dari panel Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman, gitu kan. Tapi kemarin ada praktik yang menarik, ternyata pihak terkaitnya itu ada PSI di hari pertama kemarin kan. Nah, makanya pada saat perkara itu ada pihak terkait PSI, maka Hakim Konstitusi Anwar Usman digantikan dulu ya dengan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Nah, itu membuktikan bahwa putusan MK berkaitan dengan etik, berkaitan dengan konflik kepentingan, itu betul-betul dieksekusi oleh Mahkamah Konstitusi dengan desain penanganan perkara. Itu pengaruh dengan beban kerja hakim sendiri nggak sih, Mas, kalau ada bongkar pasang seperti itu? Sudah pasti, tapi sejauh ini baru sekali itu ya, baru 1 kali kemarin. Makanya bebannya sih mungkin beban, tapi secara teknis dia akan sedikit atau banyak mempengaruhi kelancaran penanganan persidangan. Kenapa? Karena ada Hakim Konstitusi yang harus menggantikan dulu. Oke. Sementara panel yang ditinggalkan itu kan nggak bisa bersidang dulu, karena hanya terdiri dari 2 hakim. Kan begitu. Di sini selesai, baru kembali ke panelnya. Kan begitu. Artinya, yang semestinya sidang ini bisa jalan, nah ini nunggu dulu. Nah, kira-kira gitu. Itu untuk satu perkara. Kami pun berbincang dengan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini membahas konflik kepentingan di tengah tuntutan independensi Hakim MK dalam sengketa pemilu 2024. Anwar Usman, Hakim MK tidak terlibat di sengketa Pilpres, namun sekarang terlibat di sengketa Pileg 2024. Seperti apa catatan Perludem? Nampaknya Mahkamah Konstitusi itu menekankan pada hubungan keluarga ya.
terkait dengan benturan kepentingan yang dimaksud oleh MK dan kemudian di dalam menentukan hakim yang menangani perkara. Nah, untuk Pilpres karena calonnya memang memiliki hubungan keluarga, mau tidak mau itu lebih terang benderang. Tetapi di pemilu legislatif ini kan berkaitan dengan perkara-perkara yang menyangkut hubungan keluarga yang adanya hanya di PSI. Jadi ketika kemudian dia tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan hubungan keluarga, maka sebagai konsekuensi ya dia mau tidak mau masih memungkinkan untuk menangani perkara. Ini juga berkaitan dengan kebutuhan hakim ya. Di dalam perkara pemilu legislatif itu perkaranya jauh lebih banyak daripada Pilpres. Pilpres memang hanya ada 2 perkara, tetapi cakupannya seluruh wilayah Indonesia. Tetapi jumlah hakim dengan tanpa Anwar Usman itu masih ada 8 hakim. Tetapi perkara pemilu legislatif ada 297 perkara dan itu pun tidak ditangani oleh panel menyeluruh ya, dalam artian 3 panel. Betul, dibagi menjadi 3 panel, artinya 3 hakim begitu. Nah, dengan situasi itu bahwa mereka menindaklanjuti putusan MK dikaitkan dengan benturan kepentingan hubungan keluarga, ya mau tidak mau karena Anwar Usman hanya berhubungan keluarga dengan Ketua Umum PSI, sehingga ya dia masih bisa menangani perkara-perkara di luar PSI begitu. Lantas, bagaimana Partai Solidaritas Indonesia menanggapi sentimen pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman dan PSI? Hakim Anwar Usman setelah pelanggaran etik tidak boleh ikut dalam sidang sengketa Pilpres 2024, namun kembali ikut dalam sidang sengketa Pileg 2024, kecuali untuk gugatan yang melibatkan PSI sebagai pihak terkait ataupun pemohon. Tanggapan PSI seperti apa? Ya, saya pikir itu adalah keputusan yang dapat menghindari ya persepsi buruk yang bisa saja muncul di benak masyarakat ya. Kita sama-sama tahu ya bahwa kemudian persepsi itu pernah muncul ya ketika Hakim Usman membuat keputusan ya, kalau nggak salah itu putusan MK nomor 60 ya, nomor 90 tahun 2023, dan saya pikir kami di PSI sih menyambut baik ya, apapun yang menjadi putusan MK. Jadi sejak awal PSI itu menghormati apapun yang menjadi putusan MK. Artinya PSI tidak keberatan, no hard feeling ya Mas ya? Nggak ada keberatan, mau dengan Hakim Usman kah atau tidak dengan Hakim Usman kah. Kami sangat menghormati dan kami komitmen ya untuk tidak mengintervensi ranah dari yudikatif. Hakim Anwar Usman ini kan masih aktif sebagai Hakim MK. Pelanggaran etik yang lalu sudah lewat dan ini akan ada proses-proses berikutnya. Seperti apa dari PSI, Mas, untuk memastikan konflik kepentingan itu tidak ada sebenarnya gitu? Bagaimana memastikannya? Ini ya, pertama-tama yang harus kita pahamin, gugatan PSI terkait dengan batas minimum usia capres-cawapres itu ditolak loh ya oleh Hakim Usman sendiri. Gitu. Ketika Hakim Usman masih ya memimpin sidang yang kemudian putusannya itu yang dianggap kontroversial. PSI di tingkat pusat saat ini sedang fokus ya untuk menyiapkan diri di pilkada terkait dengan kemudian MK ya mengangkat kembali atau menjadikan kembali atau mengaktifkan kembali Hakim Usman. Kami sangat menghormati proses internal di Mahkamah Konstitusi. Kami percaya, sejak awal kami percaya bahwa hakim-hakim ya yang berada di Mahkamah Konstitusi itu adalah hakim-hakim yang sudah teruji integritasnya, sudah teruji kapabilitas dan juga kredibilitasnya. Jadi kami fokus kepada diri sendiri saja, Mas. Sempat ada pernyataan dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang mengatakan Presiden Jokowi nantinya akan mengendorse calon kepala daerah di pilkada serentak dari PSI pada November 2024 nanti. Kami ya itu sudah sering sekali menggaungkan bahwa PSI itu partainya Jokowi ya. Dan ini bukan sebuah klaim kosong ya. Lalu yang kedua, di dalam sebuah rapat tertutup suatu hari ya, Mas Kaesang sudah pernah mengatakan kepada kami bahwa siapapun yang akan maju pilkada melalui PSI, terutama apabila beliau ini adalah kader PSI, maka calon tersebut akan mendapatkan dukungan, endorsement, bahkan mungkin bisa saja dikampanyekan secara langsung oleh Pak Jokowi. Dapat endorse dari Presiden Jokowi, Ketua Umumnya Kaesang Pangarep, dan Ketua MK adalah paman dari Kaesang, Anwar Usman. Sentimen negatif dari masyarakat terkait dengan PSI dan proses politik di sekitarnya itu akan tetap ada nanti, Mas. Bagaimana PSI menghadapinya? Soal persepsi ini
apapun yang kami lakukan, tentu saja ada kompetitor politik kami yang akan mempersepsikannya secara negatif. Jadi ini adalah hal yang wajar ya, dan tentunya perang narasi sudah pasti akan terjadi. Mengenai MK sekali lagi, ini di luar kekuasaan kami, karena itu adalah ranahnya yudikatif. Dan apabila Pak Jokowi kemudian mendukung calon-calon kepala daerah maksud saya yang diusung oleh PSI, saya pikir ini juga adalah haknya beliau gitu. Dan selama beliau pertama tidak menggunakan otoritasnya ya untuk mendukung atau memenangkan seorang calon, itu kan secara hukum nggak apa-apa. Saudara, Partai Persatuan Pembangunan jadi salah satu parpol dengan gugatan terbanyak dan jadi sorotan karena salah satu hakim MK adalah mantan politisi P3. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Persoalan sesungguhnya itu ada di hulu, menyangkut persyaratan hakim MK yang sejak awal memang bermasalah.